sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Akhirnya sadar dan waras juga, media Vietnam terang-terangan akui kehebatan Shin Tae-yong dan gak kaget Indonesia lolos semifinal Piala Asia U23 2024. Sadil Ramdhani ditantang super keras pelatih di Malaysia untuk kembali ke timnas Indonesia, sampai ngomong kayak begini. Sandy Walsh dan Saina Patinama gegerkan Eropa Belgia tadi malam, bikin fans timnas Indonesia sangat heboh gempar. Ini sebabnya. Modiar pelatih Vietnam Philippe Troussier auto dipecat gara-gara hal bodoh ini. Fans Indonesia bisa ketawa ngakak melihat tingkah konyol ini. Tiga calon kiper timnas Indonesia yang miliki tinggi layaknya menara, lebih dari 190 cm, nomor 1, momok Lionel Messi. Akhirnya sadar dan waras juga, media Vietnam terang-terangan akui kehebatan Shin Tae-yong dan gak kaget Indonesia lolos semifinal Piala Asia U23 2024. Soha.fen tak kaget jika Shin Tae-yong antar timnas Indonesia U-Strip 23 lolos semifinal Piala Asia U23 2024. Pasalnya, Shin Tae-yong dinilai punya banyak pemain muda berbakat saat ini. Pelatih Indonesia menyatakan perang terhadap Vietnam, bermimpi mengulangi prestasi pelatih Park Hang-seo, tulis judul Soha.fen. Pelatih Shin Tae-yong tampil sangat percaya diri sekembalinya dari Piala Asia 2023. Di Piala Asia 2023, timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam dan melaju ke babak perempat final. Ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah timnas Indonesia masuk babak knockout di turnamen paling bergengsi se-Asia itu. Lanjutnya, di Asia Tenggara, tim dengan performa terbaik di Piala Asia U23 adalah Vietnam U23 di bawah bimbingan pelatih Park Hang-seo sejak 2018 dengan prestasi mencapai final. Lanjut Soha.fen. Jika bisa mencapai babak semifinal Piala Asia U23 2024, akan menjadi tonggak sejarah sekaligus keajaiban bagi sepak bola Indonesia. Tak jauh berbeda dengan apa yang pernah dilakukan Coach Park untuk sepak bola Vietnam. Jelasnya, cita-cita lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 bukanlah mimpi yang mustahil bagi pelatih Shin Tae-yong karena pelatih asal Korea itu punya banyak pemain muda berbakat. Tutup Soha.fen. Sadil Ramdhani ditantang super keras pelatih di Malaysia untuk kembali ke timnas Indonesia, sampai ngomong kayak begini. Pelatih Sabah Football Club Ong Kim Sue angkat suara soal situasi Sadil Ramdhani usai dicoret dari skuad timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Pencoretan Sadil Ramdhani tentu membuat pelatihnya di Sabah Football Club, Ong Kim Sue, angkat suara. Ong Kim Sue melihat bahwa Sadil bakal menjadi pemain yang lebih baik setelah momen tersebut. Sadil dan semua pemain harus memahami ketika mereka berada di level klub dan skuad nasional berbeda, ujar Ong Kim Sue. Setiap pelatih punya rencananya sendiri. Yang penting di sini, ketika Sadil dicoret, bukan berarti karier Sadil berakhir. Kami di sini Sabah masih punya banyak turnamen yang harus dijalani. Lanjutnya, Sadil perlu menjadikan kejadian ini sebagai pelajaran, ujar Ong Kim Sue. Dan kedepannya dia akan menjadi lebih dewasa. Selain itu, untuk membuktikan kedepannya agar bisa kembali bersama timnas Indonesia. Lanjutnya,
make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Sandy Walsh dan Saina Patinama gegerkan Eropa Belgia tadi malam, bikin fans timnas Indonesia sangat heboh gempar. Ini sebabnya. Ada nuansa Indonesia yang tersaji pada lanjutan pekan ke-24 Jupiler Pro League atau Liga Kasta tertinggi Belgia. Nuansa tersebut dihadirkan oleh dua pemain timnas Indonesia saat duel KAS Open versus KV Mechelen di Keurig Stadion Open. Seperti yang diketahui, ada nama Sandy Walsh yang saat ini bermain untuk KV Mechelen. Rekan setim Walsh di timnas Indonesia, Saina Patinama, membela KAS Open yang berstatus tuan rumah pada duel pekan ini. Duel Sandy Walsh dan Saina Patinama bermakna spesial bagi Indonesia. Pasalnya, duel itu jadi pertandingan perdana yang mempertemukan kedua pemain timnas Indonesia di kasta tertinggi Liga Belgia sepanjang sejarah. Sontak fans heboh di akun media sosial yang bahas timnas. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like Modiar pelatih Vietnam Philippe Troussier auto dipecat gara-gara hal bodoh ini. Fans Indonesia bisa ketawa ngakak melihat tingkah konyol ini. Philippe Troussier menuai kritikan usai gagal membawa timnas Vietnam bersinar di Piala Asia 2023. Di ajang itu, Vietnam bahkan harus terhenti di babak penyisihan grup. Desakan untuk memecat Philippe Troussier pun bermunculan. Bahkan ada yang meminta sang pelatih didepak jika Vietnam kalah dari timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terkait hal ini, Wakil Ketua Federasi Sepak Bola Vietnam (VFF), Nguyen Xuan Phu, angkat bicara. Nguyen Xuan Phu memastikan bahwa VFF masih akan memberi dukungan kepada Philippe Troussier. Tim Vietnam bukanlah milik pribadi VFF atau pelatih Troussier. Tim nasional adalah keluarga dan milik bersama negara, tegas Nguyen Xuan Phu. Tujuan VFF yang ditetapkan untuk pelatih Troussier adalah sukses di kualifikasi Piala Dunia, khususnya sukses di dua pertandingan yang berlangsung pada Maret. Jika tim tidak berhasil, VFF akan duduk dan bekerja sama dengan Troussier, namun kontrak tersebut tidak memiliki klausul yang akan segera memecat pelatih asal Prancis tersebut, tegasnya. Tiga calon kiper timnas Indonesia yang miliki tinggi layaknya menara, lebih dari 190 cm, nomor 1, momok Lionel Messi. Berikut tiga calon kiper timnas Indonesia yang miliki tinggi lebih dari 190 cm. 3. Cirus Margono Panathinaikos B, 191 cm. Kiper berdarah Iran Indonesia ini berstatus kiper andalan Panathinaikos B, tim yang mentas di Liga 2 Yunani 2023 hingga 2024. Dari 7 penampilan, kiper bertinggi badan 191 cm ini kemasukan 10 gol dari 7 penampilan. 2. Daniel Klein SV Sandhausen 191 cm. Daniel Klein berstatus kiper klub Liga 1 Jerman, Football Club Augsburg. Per musim ini, kiper bertinggi badan 191 cm ini dipinjamkan Football Club Augsburg ke klub kasta ketiga Liga Jerman, SV Sandhausen. Kabarnya PSSI melalui VAR di Bacdim sudah mendekati Daniel Klein. Kiper 22 tahun ini pun mengaku siap membela timnas Indonesia. 1. Maarten Paes Football Club Dallas 192 cm.
Ketimbang dua nama lain, Maarten Paes yang paling berpengalaman. Kiper bertinggi badan 192 cm ini pernah memperkuat Football Club Utrecht dan timnas Belanda U21. Saat ini Maarten Paes berstatus kiper andalan klub Liga Amerika Serikat, Football Club Dallas. Beberapa kali saat berduel dengan Inter Miami, Maarten Paes menggagalkan sepakan Lionel Messi. Maarten Paes tengah menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Ia diharapkan sudah memegang paspor WNI pada Maret 2024 atau sebelum laga Timnas Indonesia versus Vietnam digelar.